Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akan menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan Tritunggal dengan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ajaib sungguh ajaib kuasanya dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya.
kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang ajaib. Segala hutang dosa kita ditanggungnya, dan kepada kita dianugerahkannya keselamatan kekal. Mari kita memuji Dia dengan pujian Juru Selamat yang ajaib.
Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Utang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 49, ayat 14 sampai dengan 15, dan ayat 17 sampai dengan 21. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan selalu di dalam setiap hidup kita. Walaupun ada air mata di dalam dunia ini, Tuhan Yesus Kristus telah berjanji di sorga nanti Dia akan menghapus segala air mata kita. Mari kita memuji Dia dengan pujian, ku bersyukur Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mata
hapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan sesembahanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan sesembahanmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ketika kami meletakkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami memandang di dalam kehidupan ini, kami ingin meraih sesuatu ya Tuhan, dengan apa yang kami ingin capai. Sesuatu hal yang ingin kami capai itu terkadang membuat kami goyah dan bahkan jauh daripada Engkau. Tapi biarlah pada saat ini kami belajar apa yang tertulis di dalam firman-Mu, untuk kami boleh belajar apa yang menjadi kesuksesan di dalam hidup kami. Bimbing dan tuntunlah kami ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, untuk kami boleh belajar pada pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 16. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 16, yang dimana ini berbicara tentang puncak kesuksesan. Puncak kesuksesan. Setiap manusia ingin sukses, Bapak Ibu. Apa yang menjadi kesuksesan itu adalah mencapai yang menjadi impiannya. Apa yang menjadi
tujuan di dalam hidupnya. Di ayat 15 dikatakan di kata yang pertama, ingatlah. Kata ingatlah di dalam bahasa Ibrani-nya adalah roe. Kata ini dalam bentuk imperfect. Artinya adalah ingatlah itu sudah dilakukan, sudah terjadi tapi belum selesai. Masih belum selesai, belum lengkap. Jadi, apa yang belum lengkap? Apa yang harus diingat terus? Di teks ini dikatakan yang perlu diingat adalah aku menghadapkan kepadamu. Ya. Jadi, menghadap Tuhan adalah sesuatu yang pernah kita lakukan dan sedang kita lakukan tetapi belum selesai. Kata menghadap Tuhan harus terus-terus menjadi dasar kita yang terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, hati kita, yaitu menghadap Tuhan. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu, pada zaman sebelumnya mendapat kasih karunia dari Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan mengangkat, ya, tanda kutip, sehingga secara sosial menjadi lebih baik. Bahkan secara sosial itu seperti yang diinginkan oleh orang-orang lain juga. Tetapi ketika sudah pada puncaknya yang diangkat itu, dia menjadi lupa. Dia jauh daripada Tuhan. Dia hidup sesuai dengan keinginannya. Hubungannya dengan Tuhan semakin renggang. Apa yang menjadi tujuannya berikutnya adalah keinginannya sendiri. Maka ayat 15 mengajarkan kita, ingatlah dulu kamu dekat dengan aku. Wajahmu menghadap kepadaku. Sekarang kamu sedang menghadapku. Tetapi hidup kita belum selesai untuk menghadap Tuhan. Hidup kita belum selesai menghadap Tuhan. Di dalam Ulangan ayat 15, Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 16 yang dimana ingatlah sampai di mana? Dikatakan di ayat 16 terakhir di sini yang berbunyi, di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Bapak Ibu, ternyata firman ini dikatakan kepada umat Israel ada suatu tujuan. Maka tujuan itu harus dicapai. Untuk mencapai tujuan itu, yaitu di negeri yang perlu kamu duduki. Kamu menduduki. Menjadi suatu capaian. Jika bisa mencapai itu menjadi kesuksesan. Dengan kata lain, kesuksesan di sini adalah bagaimana mencapai di negeri yang kamu masuk dan duduki tersebut. Maka dengan demikian itu harus diingat terus. Walaupun setelah masuk, ingatlah. Tidak selesai. Menghadap Tuhan tidak selesai. Maka dikatakan di kata berikutnya ada kata hari ini. Jadi ada hari besok, ketika hari besok dikatakan hari ini juga. Menghadap Tuhan pada hari ini.
Besok lagi ketika kita menghadap Tuhan, dikatakan besoknya kita masih hidup menghadap Tuhan hari ini. Jadi tidak pernah terputus Bapak Ibu. Terus berkelanjutan. Terus berkelanjutan. Sampai tercapai tujuan tersebut. Sampai sukses. Sukses masuk di negeri yang telah dijanjikan tersebut. Masuk dan mendudukinya. Bapak Ibu, ada ilustrasi di mana pada suatu pagi-pagi buta gitu dikatakan seorang pemuda itu mendaki suatu gunung yang indah. Ketika pemuda ini naik gitu, dan dia menemui suatu gubuk rumah di lereng gunung tersebut, dan di mana di gubuk tersebut, rumah kecil tersebut, tinggal seorang kakek, dan si pemuda ini datang dan bertanya kepada kakek tersebut, "Kakek, saya ingin ke puncak gunung tersebut. Kemanakah saya harus melewati supaya saya bisa mencapai puncak gunung tersebut?" Kemudian kakek di sini mengatakan, "Anak muda, ada 3 jalan menuju puncak gunung ini. Yaitu ada arah ke kiri, ada arah ke kanan, dan arah ke tengah." Oh begitu. Jika demikian, kalau saya mengambil jalan ke kiri, bagaimana? Si kakek mengatakan, jalan ke kiri adalah jalan yang berbatu-batu. Oh baik, saya akan melewatinya. Si pemuda ini melewati jalan yang ke kiri, kemudian tidak lama dia datang lagi kepada kakek tersebut. Dia mengatakan, "Kakek, jalan berbatu itu sangat sulit sekali. Saya tidak mampu untuk melaluinya menuju ke puncak." Kemudian kakek ini mengatakan lagi, "Ya kalau demikian ada 2 jalan, bisa ke tengah atau ke kanan." Si pemuda ini bertanya lagi kepada kakek tersebut, "Kalau saya ke kanan bagaimana?" "Kalau ke kanan, maka di sana ada banyak semak belukar. Kalau ke tengah," dia tidak mau lagi si pemuda ini supaya tidak berbalik-balik lagi, pemikirannya demikian. Makanya dia juga menanyakan jika jalan ke tengah seperti apa. Dia sedang memikirkan dan mencoba untuk berusaha untuk mempertimbangkan jalan yang ke kanan dan yang di tengah. Si kakek mengatakan, jika yang di tengah itu adalah jalan yang berpasir. Kemudian si pemuda ini menimbang-nimbang dan berkata kepada kakek tersebut, "Baik, saya memutuskan jalan yang ke kanan, yang semak duri. Kalau berpasir, takutnya dia akan menggelinding. Ketika sedang berjalan dan tidak kuat, dia akan bisa jatuh ke jurang." Kemudian pemuda ini mengambil jalan ke kanan, dan tidak lama kemudian pemuda ini kembali kepada kakek ini. Pemuda ini bertanya lagi, "Kakek, susah sekali, di sana banyak semak duri. Saya sulit untuk memasukinya." Si kakek dengan menggeleng-gelengkan kepala, kemudian disambut lagi oleh pemuda tersebut. Dia bertanya lagi, "Kakek, apakah ada jalan yang lebih mendatar dan mudah untuk mencapai puncak gunung ini?" Kemudian si kakek ini mengatakan, "Nah, jalan ke kiri adalah berbatu.
ke kanan jalannya penuh dengan semak duri, dan jalan lurus penuh dengan berpasir. Tidak ada jalan yang mudah untuk ke puncak, si kakek ini bilang. Semua harus dilalui, dimanapun kamu memilihnya. Kamu harus berjuang dengan kerja keras untuk melewati rintangan-rintangan itu. Bahkan jika ada jalan buntu, si kakek ini mengatakan lagi, kamu harus melewatinya, harus memikirkan bagaimana jalan yang buntu itu bisa anak muda ini lewati. Kemudian anak muda ini terbukalah pemikirannya, oh seperti itu ya. Jadi si kakek ini mengatakan, selama kepercayaanmu tidak goyah, masih tetap kuat, semua tantangan yang ada bisa kamu lalui. Kemudian pemuda ini akhirnya menjadi semangat. Dia memahami apa yang disampaikan oleh kakek tersebut, dan dia melakukan apa yang seperti dikatakan oleh kakek tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir kalimat perkataan si kakek, dia mengatakan, kamu boleh melewati jalan yang berbatu, jalan yang penuh, atau banyak semak duri, atau jalan berpasir. Tapi ketika kamu melaluinya, lihatlah sekelilingmu, lihatlah pemandangan-pemandangan yang indah yang kamu lewati hingga sampai puncak gunung ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini ingin menggambarkan kepada kita bagaimana kita ingin mencapai tujuan kita. Kita ingin sukses di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang namanya jalan yang rata, yang mudah untuk dilalui. Semua sulit, Bapak Ibu. Semua sulit, siapapun kita. Suatu pencapaian itu sulit. Kesuksesan dalam hidup kita dalam mencapai tujuan yang telah kita tetapkan, itu penuh dengan rintangan, tidak ada yang mudah. Jalan berbatu, jalan yang banyak semak duri, bahkan berpasir, itu menghadang kita. Bahkan kita berpikir, aduh sudah tidak ada jalan lain lagi. Kita dikatakan di dalam Ulangan, menghadap kepada Tuhan. Dikatakan, jika kita menghadap kepada Tuhan, maka ketika menghadap kepada Tuhan, ingatlah juga bahwa kita berpegang pada perintahnya, berpegang pada peraturannya, berpegang pada ketetapannya. Maka hidup kita dikatakan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, ketika kita menghadap Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk bisa memiliki berkat Tuhan tersebut, kita harus berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang pada ketetapan Tuhan dan peraturannya. Tidak bisa tidak. Ketika kita memegang ini, maka berkat Tuhan akan bersama kita dan menjadi kesuksesan hidup kita dalam mencapai tujuan kita
Bangsa Israel mencapai tujuannya. Bangsa Israel sukses masuk di negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak hanya masuk, tapi mendudukinya. Mereka hidup di dalamnya. Dan Bapak Ibu, seperti demikian bangsa Israel, demikian juga hidup kita. Bagaimana kita tetap menghadap Tuhan, berpegang pada peraturannya, berpegang pada keputusannya, berpegang pada perintahnya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan sukses masuk dalam negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Inilah kesuksesan kita, yaitu mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan. Bukan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh diri kita, apa yang kita tetapkan sendiri, tapi ingat apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bukan yang dijanjikan diri kita sendiri atau dijanjikan oleh orang lain, tetapi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan juga bisa memberikan janji itu melalui orang lain. Bisa juga kepada diri kita sendiri. Maka dengan demikian yang dikatakan, menghadap Tuhan membuat kita peka, mengerti apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Berpeganglah apa yang menjadi perintah, ketetapan dan peraturannya. Maka kita akan diberkati dan kesuksesan itu ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah kami memilah-milah, biarlah kami juga peka terhadap setiap keinginan yang ada dalam diri kami, Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan juga berperkara terhadap hal-hal yang detil. Tuhan juga berperkara terhadap hal-hal yang kecil. Maka daripada itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menunjukkan kepada kami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami bekerja, ketika kami berkarya, ketika kami melakukan kesungguhan, dengan kami tetap memandang Tuhan, kami tetap berpegang teguh pada peraturan-Mu, kami berpegang teguh terhadap ketetapan-ketetapan-Mu, kami berpegang teguh terhadap perintah-perintah-Mu, maka kami akan melihat ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami masing-masing. Tuhan telah menyediakan kasih anugerah, berkat kepada setiap kami umat-Mu yang setiap hari menghadap Engkau, sehingga kami boleh mencapai tujuan yang telah Tuhan janjikan kepada setiap kami. Ajarkan kami untuk menjadi umat yang kudus. Ajarkan kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ajarlah kami hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, karena kami yakin bersama Tuhan kesuksesan itu ada bersama dengan kami. Kesuksesan itu adalah milik kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Lebih terutama daripada itu, jadikan kami menjadi umat yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian 10,000 Reasons.
your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami.
terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita akan membacakan nats pedoman hidup baru secara bersama-sama. Nats pedoman hidup baru diambil dari surat Titus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3. Pada hitungan yang ketiga, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru kita. 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, berhikmat, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.